Sugiarto Al-Jabar. Silakan, Bang. Pertanyaannya dikembangkan lagi, dan Mbak Tia sama Kiai Kanjeng siap satu lagi, Pak Jubri. Terima kasih. Bagaimana pada waktu di Perang Dingin? Terus kemudian yang terakhir? Perang Dingin ada, Perang Dingin ya pada prinsipnya itu makhluk-makhluk itu memberi peringatan bahwa jangan main dengan nuklir, karena perang nuklir, senjata nuklir, dan sebetulnya juga pembangkit listrik dan nuklir juga mengeluarkan semacam partikel-partikel dan butir-butir yang tidak kita tahu, tapi katanya mereka itu bahaya juga. Tetapi saat ini, ya sekitar 2 tahun yang lalu, walaupun sebelumnya mereka cuma mengganggu sedikit, lihat-lihat seperti kita ke Bonten, ya ke Bonten Bumi. Tapi mulai 2 tahun yang lalu dia dapat semacam mandat dari konfederasi atau dari pusatnya untuk mulai lebih aktif untuk membantu manusia, karena kelihatannya situasinya sudah sulit dengan yang menguasai, dan ada kemungkinan ada perang lagi dan sebagainya. Ya, karena selama 2-3 tahun terakhir ada upaya untuk memicu perang lagi, perang dunia ketiga antara Israel sama Iran atau dari mana, dengan melibatkan Rusia atau China dan sebagainya. Tapi mereka datang dan mengatakan bahwa tidak akan ada senjata nuklir akan meledak lagi. Dari apa saja upaya, bagaimana upayanya akan dihentikan. Ya masuk lagi, ya semuanya ada, dan seperti senjata nuklir dari China yang dihilangkan, ada kapal selam yang juga hilang, ada banyak seperti itu, banyak kasus yang sulit diungkap karena media massa tidak mau ada informasi ini, karena media massa dikendalikan dari yang jahat juga. Bagaimana lagi? Nah, ini kan mungkin perkembangannya bisa cabangnya banyak ini. Saya menawarkan teman-teman mau lari kemana. Ini kan bisa kita ada beberapa kemungkinan, misalnya ada pemetaan bagaimana hubungannya dengan Illuminati dan Freemason. Kemudian apakah yang positif dan negatif ini, apakah mereka sudah berseteru sebelum datang ke sini sehingga mereka masing-masing punya agenda di sini. Nah, mungkin bisa mengelaborasi sedikit tentang ini. Ya, yang makhluk yang negatif, yang jahat itu sekarang katanya sudah habis, tidak ada lagi. Sudah di beberapa tempat yang dihancurkan. Ada yang paling jahat itu disebut reptoid, berarti dia bentuknya seperti reptil, kepalanya seperti reptil. Mereka punya pangkalan atau pusat di bawah laut, 3 tempat sudah dihancurkan dari Andromeda, dari planet-planet yang lain sudah menyerang ke situ dan sudah dihancurkan 3 tempat. Katanya mereka tinggalannya ratusan yang tersebar kemana-mana, tapi mereka hampir habis. Masalah Illuminati yang manusia yang jahat itu hampir juga habis juga, karena mereka kehabisan uang, terpojok, dan tidak ada tempat lagi untuk lari, karena banknya yang mereka punya sudah hancur, sudah tidak ada uang lagi, karena dunia mulai menyerang mereka. Semakin banyak orang yang punya kesadaran tentang kejahatan yang dilakukan selama ratusan tahun. Mereka menguasai energi, menguasai farmasi atau obat, menguasai banyak sektor komersil dan sebagainya, sehingga itu hampir habis juga. Kalau crop circle itu yang bikin positif atau negatif, dan tujuannya apa kira-kira? Saya kira crop circle semua dibuat dari positif. Tujuannya untuk memberi tahu informasi, kadang-kadang itu seperti disandikan, itu kadang-kadang lama untuk mengerti artinya apa. Ada yang punya bentuk yang hubungan matematik yang menarik sekali, tapi itu pasti dibuat dari
makhluk yang punya intelijensi tinggi, yang mengerti macam-macam. Ada ribuan crop circle yang dibuat, ada yang bagus dibuat, sulit sekali, ada 500 lingkaran dibuat hanya dalam waktu 1-2 menit atau 5 menit, 10 menit. Di trans yang hari dekat sama jalan besar, tahu-tahu muncul. Berarti itu sesuatu yang tidak mungkin dibuat dari manusia. Memang ada beberapa yang dicoba dibuat, tapi selalu kasar dan jelek. Yang dibuat dari orang-orang yang ingin membuat sensasi. Oke, oke, tadi kita sudah masuk konsep ini angel lah kalau nyambung, kita sudah berbicara menarik sebenarnya. Tapi kalau pernah ada nggak dalam rekod itu UFO yang datang ke Indonesia? Ya, saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat sendiri, tapi katanya ada yang pernah muncul, ada beberapa teman yang pernah bilang menyaksikan itu. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan orang ini. Selain Chris Mabur. Selain Chris Mabur lebih besar ya, yang bentuknya seperti piring ya. Oke. Kalau menurut Pak Jupri sendiri, Juprianto, crop circle yang terjadi di Jogja kemarin itu beneran atau menurut pendapat Pak? Kebetulan saya pada waktu itu tidak sempat untuk lihat sendiri, saya nggak bisa menganalisa dari saksi mata. Ya, saya pernah dengar bahwa tidak ada, itu pas musim hujan ya, sekitar bulan Februari kalau nggak salah, atau Maret. Itu tanahnya lunak dan tidak ada jejak kaki-kaki. Kalau dibuat dari orang pasti banyak sekali jejak kaki. Katanya tidak ada, tapi saya tidak tahu, saya tidak lihat sendiri ya atau tidak. Coba diyakinkan. Oke. Kalau saya lebih tertarik pada perubahan yang lebih baik tadi. Nah, saya baik Pak Jupri maupun Sabrang ya, saya justru ingin kira-kira ilmu kan untuk memprediksi ya, bukan artinya kita mempelajari dan sebagainya, itu kan dalam rangka memiliki bayangan ke depan seperti apa ya. Kalau tadi yang jahat-jahat sudah mulai hilang gitu ya, dimusnahkan dan sebagainya, kira-kira harapan ke depan itu kalau dari sisi waktu ini 100 tahun meneh apa 100 tahun meneh ya ngopo didiskusikan terus mati ya. Kira-kira apakah dalam waktu pendek atau seperti apa kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh semua manusia dari keterlibatan makhluk-makhluk asing yang tadi membantu perubahan di dunia ini. Silakan Pak. Ya, mungkin juga Sabrang bisa merespon itu. Oke, yang cukup yakin akan terjadi dalam 6 bulan atau 8 bulan akan datang, berarti dekat sekali, bukan 100 tahun. Ya, 6 bulan, iya, 8 bulan, dan itu tidak hanya dibantu dari makhluk luar, tapi dari manusia sendiri, dari kami sendiri. Dengan semakin banyak orang sadar dan punya collective consciousness atau kesadaran kolektif dari seluruh dunia, dan itu dibantu banyak dari teknologi internet yang bisa menyambung ke sini ke sana di semua dunia. Bank-bank yang di barat, di Eropa, di Amerika akan hancur. Sistem ekonomi akan dinolkan. Semua bank dan sistem ekonomi di dunia akan dinolkan dan dibuka lagi. Sudah dipersiapkan sistem ekonomi baru, ekonomi yang berdasarkan nilai manusia, nilai barang daripada hutang, sehingga akan ada zaman emas yang mungkin akan datang dengan itu. Dengan kedua, ada banyak harta yang akan dilepaskan. Jepang sendiri punya uang cukup banyak yang dia lepaskan. Dia sudah menyatakan bahwa dia bersedia untuk lepaskan uang cukup untuk setiap
orang dari 7 miliar manusia di bumi ini supaya setiap orang bisa dapat 1 miliar rupiah. Tidak akan diberikan pada manusia, pada setiap orang, tapi dikeluarkan untuk proyek untuk memperbaiki sebuah sistem pertanian atau transportasi, kereta api yang cepat atau terowongan atau apa, banyak sekali proyek seperti itu yang bisa berguna. Yang makhluk dari luar mau memberikan teknologi yang energi gratis, tidak perlu lagi pakai BBM, pembangkit listrik untuk setiap rumah bisa punya yang tidak pakai BBM, tapi malah keluarkan listrik terus menerus. Bagus, tidak perlu PLN, tidak perlu kabel-kabel di atas yang mengganggu, yang juga bahaya dan banyak yang hilang di situ. Bukan hilang dicuri, memang ada juga, tapi hilang cuma karena kawatnya punya resistensi dan itu mencari hangat. Hangatnya berarti energi hilang. Nah, itu semua itu akan diberikan pada manusia. Mungkin mobil tidak cepat, tapi dalam waktu berapa tahun bisa ada konversi atau cara membuat itu supaya tidak pakai BBM. Sudah ada orang di Filipina yang jalan 20 tahun pakai mobil, pakai BBM-nya air. Karena airnya hidrogen sama oksigen, dua-duanya kalau dipisahkan, dikembalikan lagi, bisa membuat panas. Oke, mungkin satu yang nambah. Mungkin yang dimaksud tadi Ismail gitu ya. Ya. Oke. Bukan, ada 2 orang di Filipina, satu punya mobil yang bisa pakai energi dari luar, dari itu Ismail, yang pakai antena atau apa, bukan ada orang yang tua. Ya, bukan namanya. Saya ingin menyambungkan ke kejadian alam yang terjadi agak intens 1 tahun terakhir ini. Kan banyak teori yang mengatakan itu pekerjaan, ada yang ngomong hard, ada yang ngomong macam-macam. Apakah ada intervensi alien atau intervensi UFO itu tadi, atau memang natural bumi memang seperti itu? Ada yang mengatakan teori bahwa kita sudah waktunya masuk photon belt dengan alkion dan segala macamnya. Itu menurut Pak Zufri gimana? Ya, memang cukup yakin bahwa saat ini sudah diketahui ribuan tahun yang lalu dari orang Maya di Amerika Selatan, juga dari kelompok-kelompok lain, bahwa saat ini ada perubahan dari inti galaksi Bima Sakti, akan ada semacam energi yang akan keluar karena posisi bumi adalah di posisi yang cocok untuk itu, atau apa kurang tahu, atau itu kehendak dari Tuhan atau apa. Jadi tidak jelas dari mana. Jadi bukan UFO ya, bukan agenda dari UFO, tapi UFO juga tahu itu sebabnya semakin banyak dan mau lihat juga kalau mau membantu dan menyaksikan perubahan-perubahan yang akan datang. Kalau banyak harta yang dilepaskan pada manusia dengan waktu cukup singkat, kemiskinan bisa dihapus, bisa ada hidup makmur yang luar biasa. Oke, jadi intervensi ini ternyata juga tidak hanya nuklir tadi ya, tetapi juga termasuk pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang mempengaruhi perekonomian dunia dan sebagainya. Mungkin makhluk luar tidak punya peran besar dalam hal ekonomi, tapi banyak orang sudah bosan dengan sistem dikuasai dari kelompok kecil. Dia membuat 145 negara berkumpul berhasil membuat sistem ekonomi baru, belum dilepaskan, tapi katanya sudah siap di komputer, tinggal cuma dihidupkan waktunya pas. Ya, ini semua yang jelas kita masih bisa menangi lah, tekan 6 bulan lumayan bisa menangi. Oke, saya kira tanda-tanda macam-macam ya. Menteri Kesehatan yang tidak pernah merokok tiba-tiba kanker paru-paru, dan yang ribut urusan yang pro dan yang anti rokok, padahal dia sebetulnya lama menjadi kerja di lab yang membuat paru-parunya kanker dan sebagainya. Jadi itu tanda-tanda bisa sesuatu yang selama ini dia berada di tempat yang nampaknya baik, bagus, tapi ternyata kelakuannya buruk dan sebagainya, itu tanda-tandanya kan keluar semua.
Oke, nanti saya mohon Sanun meresponnya, tetapi kembali lagi bahwa kita adalah manusia. Jadi tolong diperingati satu lagu sing ngomong soal menungso ki ana wae. Etoke judulnya ana ya manusia ya. Ana tepak iki Kanjeng apa ana. Ya ana. Manusia semuanya tiada lepas siksa, suka dan duka silih berganti, sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha bahagia, takkan datang sendiri jika manusia tidak cari. Sekarang sudah aman. Ini ada takutkan, masanya sudah tiba. Bersih dari noda, luput dari gerbang bencana, bebas dari sangkar bahaya. Masanya sudah tiba. Bersih dari noda, luput dari gerbang bencana, bebas lepas dari sangkar bahaya. Bebas lepas dari sangkar bahaya. Bebas lepas dari sangkar bahaya. Terima kasih. Kalau yang ini latihan saya 2 tahun yang lalu. Oke, silakan Cak Nun merespon ini supaya ada konteksnya ini dari urusan UFO dan sebagainya.